Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi terkini jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia versus Irak, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat sore Nanda, bagaimana suasana terkini di GBK? Apakah sudah mulai ramai oleh supporter dari Timnas Indonesia? Selamat sore Jihan, kalau ditanya sudah ramai atau belum, jawabannya sudah sekali. Bahkan antusias dari para supporter penonton yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah tampak sejak tadi pagi dan semakin meningkat jelang pertandingan Timnas Indonesia dan juga Irak dimulai pada pukul 4 sore nanti. Sebenarnya Jihan sudah bisa terlihat di belakang saya bagaimana situasi dan kondisi saat ini. Tepatnya kalau di tempat saya melaporkan saat ini di Plaza Utara atau tepatnya di pintu masuk di dekat dengan Garuda Official Store. Kemudian untuk situasinya saat ini adalah antrian di belakang saya adalah antrian untuk masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang dimana pada saat ini tengah memeriksa tiketing yang sudah dibuka tadi sejak pukul 2 siang sampai dengan menuju pertandingan dimulai pada pukul 4 sore. Semakin sore semakin ramai. Begitulah situasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak yang akan dimulai pada pukul 4 sore nanti. Kemudian kita lihat memang pengamanan tadi sudah dikerahkan cukup baik, cukup ketat. Karena informasinya Presiden Joko Widodo juga akan melihat jalannya pertandingan pada sore hari ini. Kita lihat bahwa banyak sekali supporter tadi yang memang mencoba untuk menyalakan flare beberapa kali, yang dimana ini langsung dilarang oleh pihak pengamanan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jihan dan juga saudara, terkait dengan pertandingan hari ini adalah pertandingan sebenarnya yang sangat menarik sekali. Jika Indonesia dapat mengungguli, dapat memenangkan melawan dengan Irak pada hari ini, banyak sekali hal-hal yang bisa berdampak baik untuk Indonesia. Pertama adalah tentu ini bisa mendapatkan slot untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian juga melihat ada hal-hal lain yang juga bisa didapati oleh Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan ranking FIFA. Nah, Jihan dan juga saudara, beginilah situasi saat ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi saya sebutkan bahwa banyak sekali supporter yang mencoba untuk menyalakan flare di sekitar area luar dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini tidak boleh Jihan dan juga saudara untuk dilakukan. Beberapa pihak pengamanan pun beberapa kali mencoba untuk memperingati untuk tidak melakukan hal demikian. Dan ditakutkan Jihan akan ada provokasi ataupun pihak provokator yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Flare ini menjadi salah satu yang tidak diperbolehkan, tentu menjadi salah satu yang harus diperhatikan juga jika untuk menantikan pertandingan di dalam. Ada beberapa barang-barang yang tentu ini dilarang untuk dibawa masuk ke dalam, salah satunya adalah flare dan juga benda-benda tajam ataupun juga botol kaca. Jihan dan juga saudara, pihak pengamanan ini secepatnya memang melakukan pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi saya sampaikan adanya beberapa keunggulan sebenarnya untuk Indonesia jika bisa berhasil melawan Irak pada hari ini. Tadi selain juga mengantongi slot untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, ini juga bisa melejitkan FIFA. Sebagai informasi Jihan, Indonesia saat ini mengantongi peringkat ke-134 dunia. Jika berhasil mengalahkan Irak dan Filipina di kandang pada tanggal 6 dan 11 Juni nanti, peringkat Merah Putih berpotensi untuk naik ke angka 127. Terkait dengan Irak sendiri, ini menjadi lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Solid dengan barisan pertahanan yang kuat, terbukti gawang Sika Mesut ini bola sekali dalam 4 pertandingan di grup F zona Asia. Nah, kita lihat bagaimana sengitnya pertandingan hari ini. Jika saudara kalau melihat bagaimana nanti formasi yang kemungkinan ini akan digunakan formasi 3-4-3 seperti permukiman pemain yang diturunkan di Tanzania dan juga dengan pemain-pemain yang juga kita lihat nanti untuk pemain naturalisasi apakah Zai Edzes ini akan diturunkan atau tidak. Ini akan menjadi buah juga nanti ataupun hadiah yang akan ditujukan di pertandingan nanti. Artinya Jihan, kita berharap Indonesia hari ini dapat memberikan penampilan yang baik, menghasilkan skor ataupun hasil yang terbaik untuk Indonesia, dan kita sebagai supporter ataupun penonton
tetap mendukung Indonesia, timnas Indonesia dapat melaju ke Piala Dunia 2026. Indonesia. Sementara Jihan melaporkan dari Gelora Bung Karno. Ya, kita berharap semuanya agar timnas Indonesia menang gitu ya, meraih poin penuh melawan timnas Irak pada sore nanti. Dan semakin sore semakin ramai, memang antusias dan euforia dari masyarakat Indonesia untuk menonton timnas ini juga sangat besar. Nanda, bagaimana pengamanannya, berapa lapis yang dilakukan oleh Polri dan juga TNI di kawasan GBK, dan bagaimana juga untuk pengalihan arus? Terlebih kan ini adalah jam 4 sore, sebentar lagi laganya, dan itu juga berbarengan dengan jam pulang perkantoran di area Senayan ini. Bagaimana untuk pengalihan arusnya dan juga pengamanan di sana, Nanda? Jihan, sebenarnya untuk pihak pengamanan ini sudah dilakukan sejak tadi pagi. Sejak pukul 9 pagi saya pantau sudah banyak mobil taktis ataupun juga pihak pengamanan ini berjaga di beberapa titik. Kalau di pintu masuk sedia utama Gelora Bung Karno, di masing-masing pintu masuk ini sudah dikerahkan. Kita tadi dengar sebenarnya dalam pengantar bahwa untuk pengamanan dibagi menjadi 3 ring. Kalau saat ini saya berada di ring ketiga, artinya memang di pintu masuk bagian paling depan. Artinya ini juga menjadi pengamanan yang cukup ketat juga di sini. Melihat dari ring 2 dan juga ring 1, tentu ini akan semakin ketat. Bahwa tadi kalau saya melihat untuk para penonton yang hendak masuk ke dalam, ini juga pemeriksaannya cukup ketat sekali, di mana tadi ada beberapa lapis pemeriksaan. Ini diharapkan agar penonton bisa kondusif, tidak membawa hal-hal yang tidak diinginkan, agar pertandingan timnas Indonesia melawan Irak hari ini berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana terkait dengan arus lalu lintas? Sejauh ini memang pihak kepolisian sudah menerapkan rekayasa lalu lintas di beberapa titik pintu masuk. Seperti yang saya lihat di saat ini di Plaza Utara, Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana memang kendaraan-kendaraan roda 4 ini tidak bisa langsung masuk ke dalam, artinya memang dialihkan ke beberapa titik kantong parkir. Artinya kalau di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kantong-kantong parkir yang bisa digunakan untuk para penonton yang memang akan menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno ada di beberapa titik. Salah satunya adalah di dekat Plaza Utara atau di gerbang Plaza Utara saat saya melaporkan saat ini, kemudian juga di JCC, kemudian ada di pintu kuning. Artinya memang harus diperhatikan sekali Jihan agar tidak menimbulkan antrian kendaraan yang cukup panjang untuk masyarakat yang hendak melintas di area sekitar Gelora Bung Karno ataupun menuju Gelora Bung Karno, harus memperhatikan beberapa skema-skema. Jadi ini yang harus diperhatikan juga Jihan dan juga saudara. Kita harap bahwa pertandingan timnas Indonesia dan Irak hari ini berjalan dengan baik dan hasil untuk Indonesia jauh lebih baik. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.